Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita haturkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali melimpahkan berbagai macam karunia dan nikmat-Nya kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kita kembali bisa berjumpa di dalam sebuah majelis yang sangat mulia, yang mana kalau kita ingin mengukur betapa mulianya majelis ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih apa yang kita pelajari ini di dalam majelis ini, yaitu bahasa Arab ini, menjadi sebuah ilmu atau sebuah bahasa yang mulia. Di antara kemuliaannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyandingkan penyebutan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an sebagai kitab yang mulia, sebagai kitab suci umat Islam, itu Allah sandingkan dengan bahasa Arab dalam 11 tempat atau 11 ayat di dalam Al-Qur'an. Maka ini menunjukkan betapa bahwasanya mulianya bahasa Arab ini sebagai bahasa kitab suci kita, yaitu bahasa Al-Qur'an. Dan tentunya kalau kita ingin memahami dengan baik kitab suci kita itu Al-Quran, tidak bisa tidak kita harus belajar bahasa Arab. Maka untuk itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dengan kita belajar seperti sekarang ini, tidak ada lain yang kita harapkan melainkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, dan kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita di dunia dan juga di akhirat kelak. Amin. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pelajaran kita ya dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li Ghairi Tantiqin Nabiha karya Dr. Fi Abdurrahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Baiklah para pemirsa, insya Allah kita sekarang akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada kitab jilid kedua, pelajaran ke-11 dan latihan ke-11. Tetapi latihan 11 ini masih menjadi PR ya, masih menjadi PR, belum kita selesaikan, dan sudah kita jelaskan bagaimana pengerjaan dari latihan 11 tersebut, yaitu penggunaan huruf istiqbal sa. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bagaimana kita menggunakan huruf tersebut. Nah, sekarang kalau sudah kita kerjakan latihannya ya dari nomor 2 sampai dengan nomor 6, maka mari kita cocokkan jawaban-jawabannya. Dan apabila belum dikerjakan, ya silahkan dikerjakan terlebih dahulu, di pause videonya dan dikerjakan nomor 2 sampai nomor 6, baru kemudian setelah itu kita cocokkan jawaban-jawabannya. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai, ya mari kita cocokkan jawabannya. Soal yang pertama itu soal contohnya sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bagaimana kita menggunakan huruf sa. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada soal yang nomor 2. Di soal nomor 2, mu'alif menyampaikan pertanyaan kepada kita. Aina tadhabu hadzal masa? Ya, kemana tadhabu? Kamu akan pergi hadzal masa pada sore ini. Maka kemudian jawabannya adalah, ya kalau ditanyakan, ya kamu akan pergi kemana? Kemana kamu akan pergi sore ini? Maka jawabannya adalah saya akan pergi ke, misalkan kemana terserah, ataukah ke maktabah, atau ke mal'ab, atau ke masjid, ataupun yang lainnya. Nah, yang jadi poin sekarang kita, ya saya akan pergi. Saya sedang pergi atau saya akan pergi itu bisa digunakan dengan fi'il mudhari'. Jadi kalau tadi pertanyaan tadhabu maka menjadi adhabu. Nah, ditambahkan dengan huruf istiqbal sa di depannya maka menjadi sa'adhabu. Nah, jadi jawabannya adalah sa'adhabu ila, misalkan al-masjid ya, sa'adhabu ilal masjid, atau sa'adhabu ilal mal'ab, sa'adhabu ilal maktabah, sa'adhabu ilal madrasah, ataupun yang lainnya. Baik. Jelas ya, insyaallah. Nah, kita lanjutkan soal yang nomor 3. Mata taktubur risalata ila ummika ya Yunusu. Mata itu kapan ya, taktubu kamu akan menulis ar-risalata, yaitu surat, ila ummika untuk ibumu atau kepada ibumu, ya Yunusu wahai Yunus.
Maka di sini ketika dengan pertanyaan kapan kamu akan menulis surat, maka jawabannya saya akan menulisnya ya. Saya akan menulisnya mungkin besok gitu ya. Kalau saya akan menulisnya besok berarti saat tubuh godan atau saya akan menulisnya berarti saat tubuha. Hanya kembali kepada risalah ya. Saat tubuha godan. Atau saat tubuha badal usbu, atau saya akan menulisnya sepekan lagi ya, bisa seperti itu. Baik, kita lanjutkan sekarang soal yang keempat. Soal yang keempat, mu'alif menyampaikan soal mata taghsilu as-sayyarata ya walad. Mata kapan ya taghsilu kamu mencuci as-sayyarata mobil ya walad wahai anak. Maka di sini jawabannya ya ketika ditanyakan kapan kamu akan mencuci mobil, wahai anak, ya maka dijawab saya akan mencucinya kapan? Ya sore ini misalkan hadal masa atau hari ini al yaum. Nah, misalkan seperti itu. Jadi jawabannya adalah sa'aghsilu ya, sa'aghsiluha, saya akan mencucinya sa'aghsiluha hadal masa sore ini atau sa'aghsiluha al-yaum, saya akan mencucinya hari ini. Baik, mudah ya. Lanjut nomor 5. Mata tadhabu ilal hallaqi ya Hisyamu. Ya. Mata kapan tadhabu kamu akan pergi ilal hallaqi ke tukang cukur rambut. Ya Hisyamu wahai Hisyam. Ya, karena jawab kapan kamu akan pergi, ya maka jawabannya adalah saya akan pergi. Ya, saya akan pergi kapan? Ya, ini ya terserah, mungkin besok atau sepekan lagi atau pada hari Sabtu misalkan ya. Berarti jawabannya saya akan pergi hari Sabtu misalkan. Maka jawabannya sa'adhabu yaumas sabti. Saya akan pergi pada hari Sabtu. Atau sa'adhabu yaumal Jumat. Saya akan pergi hari Jumat. Atau sa'adhabu ghadan. Saya akan pergi besok. Nah, atau sa'adhabu ba'dal ghad. Atau saya akan pergi setelah besok. Nah, baik, mudah insyaAllah. Terakhir, soal nomor 6. Fi ayyi mahattatin tanzilu ya akhi. Ya. Di fi ayyi mahattah, di terminal mana? Di terminal yang mana? Tanzilu kamu akan turun ya akhi wahai saudaraku. Maka dijawab di sana sa'angzilu, saya akan turun ya. Fi mahattatin ba'da hadhihi, ya saya akan turun di terminal setelah yang ini ya. Jadi sebentar lagi atau pada hari ya. Jadi seperti itu, saya akan turun atau disebutkan ya sa'anzilu fi mahattati Surabaya. Bisa juga saya akan turun di terminal Surabaya ataupun yang lainnya. Atau sa'anzilu fi mahattati Jakarta. Saya akan turun di terminal Jakarta ataupun yang lainnya. Baik, insyaallah itu jelas ya para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada latihan yang ke-12. Nah, latihan ke-12 boleh menyampaikan kepada kita perintah Iqra al-misalaini, bacalah 2 contoh. Tsumma uktub masadiral af'al, kemudian uktub tulislah masadir yaitu masdar al-af'al dari kata-kata kerja al-atiyah berikut ini ala ghirariha seperti yang sejenisnya. Nah, kita lihat misalkan contohnya di situ ada al-madi, al-mudhari, al-masdar ya. Dakhala yadkhulu dukhulun. Nah, apa sih masdar itu? Jadi masdar itu kalau secara bahasa itu kan artinya asal atau sumber. Nah, sehingga bisa difahami di sini bahwasanya kalau kita lihat kata dalam bahasa Arab itu kan kata-kata mustaq ya, dari satu kata itu bisa disusun dengan banyak sekali derivasi katanya. Jadi misalkan kata ya kita ambil contoh di sini kata dakhala, kemudian ada yadkhulu, kemudian dari kata dukhulun. Ya, kalau disambung lagi nanti bisa menjadi kata madkhal, kemudian juga bisa menjadi dakhil dan macam-macam. Nah, itu namanya mustaq ya. Nah, dari bentukan yang banyak itu, maka dalam bahasa Arab itu yang dijadikan acuan dasarnya, asalnya kata ini dari kata apa? Itulah masdarnya.
Nah, masdar ini adalah kata benda. Yang kata benda ini di situ sudah mengandung pengertian adanya perbuatan. Tetapi kata benda ini tidak terikat dengan adanya waktu. Jadi contohnya misalkan di situ ada kata dakhola. Dakhola itu telah masuk, berarti dia ada pekerjaan dilakukan pada masa yang telah lampau. Karena dia ada kata kerja. Lalu kemudian di situ ada kata yadkhulu. Ya, kata yadkhulu berarti dia sedang masuk atau dia akan masuk. Berarti terikat dengan waktu sekarang atau yang akan datang. Nah, tapi kata dukhulun yaitu apa dukhul itu? Masuk, ya, kemasukan atau masuk ya. Jadi menjadi kata bendanya. Ya, kata benda masuk itu. Nah, itu bukan, jadi yang dimaksud di sini bukan kata kerjanya ya. Jadi ya inilah maka kemudian yang menjadi masdarnya aslinya ya, aslinya. Atau kalau misalkan kita ambil contoh yang lebih jelas, misalkan kata qara'a ya. Qara'a itu kan membaca, dalam bahasa kita kan membaca. Itu berarti kalau qara'a itu telah membaca, berarti dia terjadi pada waktu yang telah lampau. Lalu kemudian yaqra'u. Yaqra'u itu dengan fi'il apa? Fi'il mudhari' yang bermakna sedang membaca atau akan membaca. Nah, kalau kemudian kita ambil masdarnya adalah qira'ah, bacaan. Nah, itulah ya. Bahasaan ya, kalau tadi masuk berarti masukkan lah gitu ya. Mungkin dalam bahasa kita diakhiri dengan ada akhiran an ya, yang menunjukkan itu kata benda. Nah, dengan kata kita melihat bacaan ya, bacaan itu ya kalau disebut bacaan berarti untuk melakukannya ya dengan membaca. Nah, itulah makanya dari masdar ini sudah mengandung pekerjaan. Dan dari masdar ini pula nanti yang akan menghasilkan fi'il madi. Dari fi'il madi bisa menghasilkan fi'il mudhari' dan seterusnya. Nah, itulah sekilas tentang masdar ini. Jadi masdar ini bisa diibaratkan sebagai kata bendanya atau kata benda dari sebuah pekerjaan. Jadi kalau tadi membaca pekerjaannya berarti bendanya adalah bacaan. Nah, gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan dakhala masuk berarti masdarnya adalah masukan. Nah, kemudian kharaja keluar, ya telah keluar, yakhruju sedang keluar. Nah, kemudian khurujun, ya apa? Keluaran. Nah, itulah. Jadi menjadi kata bendanya. Nah, yang kata benda ini ya tidak mengandung tidak mengandung keterangan waktunya. Jadi bisa disebutkan untuk ya, dan dia sudah mengandung pekerjaan. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, untuk mengetahui masdar dari masing-masing kata ini, ya kita bisa membuka kamus ya. Dan di sana mesti banyak disebutkan di dalam kamus-kamus tentang masdar suatu kata. Nah, ya secara umum kalau dicontohkan di situ ada dakhala yadkhulu dukhulun ya. Kharaja yakhruju khurujun. Ya, di situ kalau mengikuti wazan ini ya berarti coba nanti silakan dilihat apakah seperti ini semua sampai akhir masdarnya atau wazannya. Ya, silakan dikerjakan dulu, dicocokkan dengan kamus, nanti setelah itu kita cocokkan jawabannya. Baik, untuk itu silakan dikerjakan terlebih dahulu dan silakan di pause videonya. Silakan mengerjakan. Nah, baiklah para pemirsa sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya untuk menjawab latihan dari jawaban dari latihan soal yang ke-12 atau latihan ke-12 ya, soal-soalnya. Kita sekarang melanjutkan masdar dari apa yang disebutkan di latihan 12 ini. Di sana ada jalasa yajlisu. Ya, kalau kita lihat kamus bentuk masdarnya adalah julusun ya. Jalasa yajlisu julusun. Jalasa telah duduk, yajlisu sedang duduk, julusun kedudukan ya. Taib nazala yanzilu nuzulun ya. Bahwasanya nazala itu telah turun, yanzilu itu sedang turun, nuzulun itu perbuatan turun ya. Kalau julusun juga perbuatan duduk. Jadi itu adalah kata bendanya, perbuatannya, kata benda dari perbuatan tersebut. Lalu rokibah yarkabu ya rukubun ya, bentuk masdarnya rukubun. Jadi rokibah mengendarai, yarkabu itu dia sedang mengendarai, rukub ya rukub itu kendaraannya. Nah, baik, selanjutnya adalah sajadah telah sujud, yasjudu sedang sujud. Kemudian dengan sujudun yaitu perbuatan sujud.
Lalu raka'a ya setelah ruku, yarka'u sedang ruku, ruku'un itu perbuatan ruku. Ya. Sa'ida. Apa sa'ida? Ya. Apa sa'ida? Sa'ida itu ya sa'ida itu apa? Meninggi ya, atau meninggi naik ya, naik. Yas'udu di sa'ida telah naik. Yas'udu sedang naik. Nah, su'udun ya kenaikan. Nah, atau perbuatan naik itu sendiri. Nah, baik, nah itulah para pemirsa sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya untuk di latihan yang ke-12 ini semua masdar dengan satu wazan atau satu rumus ya, yaitu hulun, khurujun, julusun, nuzulun ya, rukubun, sujudun, ruku'un dan kemudian su'udun. Nah, ya karena tadi sudah kita contohkan misalkan ada masdar dalam wazan yang lain mencari qiraah jadi qiraah ya, qiraatun atau kata menjadi kitabatun. Nah, seperti itu. Itu di antara bentuk-bentuk masdar. Nah, baiklah, sekarang sudah selesai kita dari latihan yang ke-12 ini. Maka dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita pelajari ini dan menjadikan ilmu ini ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan akhirul kalam kita akhiri pertemuan kali ini dengan apa namanya membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.